yang diperbanyak. Hanya saja mohon maaf, kemarin di sini kami diminta untuk siaran, ya, untuk direkam video oleh Basnas Kabupaten Nabire untuk kepentingan sosialisasi dan mengajak masyarakat Nabire untuk berzakat. Alhamdulillah selesai kemarin kita video di sini. Namun setelah selesai, sebelum kita berpisah, saya menyampaikan bahwa tugas Basnas itu sebenarnya ada 3. 1. Sosialisasi. 2. Mengumpulkan. 3. Menyalurkan. Karenanya Basnas jangan hanya melaksanakan satu tugas. Karena terkadang ada pengurus Basnas tidak pernah sosialisasi, tapi hanya ingin mengumpulkan, tapi terkadang tidak beres menyalurkan. Ya. Karenanya kami sampaikan bahwa Basnas Kabupaten Barru yang notabene jumlah penduduknya hanya kurang lebih 190.000 jiwa, yang pekerjaan masyarakat yang mendominasi itu adalah petani. Ternyata alhamdulillah tahun 2024 kemarin berhasil mengumpulkan zakat mal, zakat harta tidak kurang dari 24 miliar. 24 miliar. Tetapi pertanyaan, mengapa mereka semua berzakat? Jawabannya karena ada trust, ada kepercayaan dari masyarakat. Saya sampaikan kemarin di sini bahwa masyarakat kita di Nabire, dan saya lihat di Baitur Rahman, terus terang saya termasuk orang yang vokal menyampaikan salah satu kebaikan yang saya temukan di Baitur Rahman. Kebaikan apa? Ketika Ramadan pertama di sini, Ramadan pertama di Baitur Rahman tahun 2013 atau 2012 di sini, terjadi banjir bandang di daerah mana itu? Walhasil malam harinya diumumkan bahwa kita besok akan pergi memberikan bantuan di sana. Ternyata besok paginya tiba-tiba sudah terkumpul sembako 2 mobil pick up. Di situ saya langsung kagum bahwa luar biasa masyarakat jamaahnya Baitur Rahman. Tadi malam baru diumumkan, besok pagi sudah terkumpul. Hanya kemarin saya sampaikan bahwa di sini saya yakin hampir semua jamaah Baitur Rahman itu berzakat. Tetapi yang menjadi tanda tanya, mengapa mereka tidak salurkan melalui Basnas? Karenanya saya sampaikan 2 kemungkinan. 1, bisa jadi masyarakat kita belum tahu. 2, bisa jadi masyarakat kita masih ragu. Maceko-ceko amai. Karenanya yang belum tahu ini yang perlu diberitahu. Yang masih ragu ini yang perlu diyakinkan. Bagaimana cara meyakinkan? Nah, salah satu yang dilakukan di Basnas Barru oleh Gurutta pimpinan pondok yang dulu merupakan ketua Basnas pertama di Barru, beliau mengatakan kepada seluruh pengurus Basnas, jangan coba-coba pergi sosialisasi zakat kalau kalian sendiri belum berzakat. Akhirnya semua pengurus Basnas Kabupaten Barru wajib berzakat. Ini dipatok oleh Gurutta, jangan coba-coba pergi sosialisasi kalau kalian sendiri tidak berzakat. Kenapa? Karena biar bagaimana semangatmu sosialisasi, kalau kamu tidak berzakat, kata orang ceritamu mi. Kata orang ceritamu saja hanya begitu. Karenanya yang perlu diperhatikan adalah meyakinkan masyarakat bahwa memang Basnas adalah lembaga yang layak kita tempati untuk berzakat. Saya kira demikian. Bolehkah berkurban kita tinggal di Nabire tapi kurban kita di kampung? Jawabannya boleh. Kalau khusus untuk ini boleh. Kenapa? Karena beda antara zakat dengan kurban. Kalau zakat selama masih ada yang berhak menerima di lokasi kita selesaikan di situ. Kecuali kalau sudah tidak ada di sini, baru kita alihkan ke tempat lain, atau tempat lain itu benar-benar sangat membutuhkan dibandingkan dengan daerah kita. Maka itu bisa dialih. Tapi kalau zakat, bolehkah saya tinggal di Nabire tapi zakat saya kirim ke Sulawesi, nanti disembelih di sana? Maka itu boleh kalau ibadah kurban. Mungkin masih ada pertanyaan terakhir? Iya, silahkan. Ya. Ada pendapat ulama bahwa sahabat yang banyak dulu baru yang sunnah. Makanya pada waktu
selama sudah melaksanakan hal ini sebagai dua rakaat salat wudhu juga hanya wajib tentang dan saya datangnya sudah terlambat, maka kita langsung pulang atau duduk di atas ceramah. Ada pendapat juga yang lain mengatakan itu sahabat Nabi datang disuruh berdiri atas salat. Salah seorang sahabat yang bernama Al-Ghatafani radhiyallahu anhu terlambat masuk ke masjid ketika khutbah Jumat disampaikan oleh Nabi. Nabi sudah berdiri menyampaikan khutbah. Lalu datanglah Al-Ghatafani. Al-Ghatafani karena melihat Nabi sudah berkhutbah, beliau langsung mau duduk. Begitu dilihat oleh Nabi mau duduk, langsung ditegur oleh Nabi. Hal sallaita? Apa kamu sudah salat? Kata beliau, la ya Rasulullah. Tidak. Kata Nabi, kum fasalli. Bangkilah dulu untuk melaksanakan salat. Salat apa? Tahiyatul masjid. Maka itu menunjukkan bahwa tahiyatul masjid dalam kondisi apapun, selama memungkinkan kita laksanakan, maka jangan duduk di masjid kecuali salat yang membuat kita duduk. Jadi benar, ya wajib didahulukan baru yang sunnah. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, sunnah tetap dilaksanakan sekalipun yang ibadah wajib tetap terlaksana. Itu pertama. Yang kedua, jadi bolehkah saya salat tahiyatul masjid sementara khutbah sudah dikumandangkan? Jawabannya bukan sekedar boleh, dianjurkan. Jadi tetap dianjurkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Kecuali kalau terlambatnya sudah di ujung khutbah kedua. Karena banyak juga jamaah begitu, cepat tinggalkan rumah tapi terlambat sampai di masjid. Karena transit dulu di luar untuk kelompok ahli hisab. Jadi cepat tinggalkan rumah, gatip para saya bolana. Jam 10, jam 11 sudah tinggalkan rumah, tapi terlambat masuk. Kenapa? Karena transit dulu di luar. Sifat rumpus ini pak makatoba, tapi mata rumpun nalena. Karenanya kalau memungkinkan untuk tahiyatul masjid tetap dianjurkan. Kecuali kalau memang sudah di khutbah kedua baru masuk, maka lebih baik tinggal berdiri menunggu sampai selesainya khutbah, karena jangan sampai kita mengejar tahiyatul masjid malah ternyata ketinggalan nanti takbiratul ihramnya imam. Tetapi adakah salat sunnah qabliyah Jumat? Ini bukan lagi tahiyatul masjid tapi qabliyah Jumat. Adakah salat sunnahnya? Jawabannya ada. Cuma biasanya masyarakat kita itu nanti melaksanakan qabliyah setelah azan. Jadi persoalan kita oleh sebagian masjid termasuk di masjid kita ini asalnya cuma satu kali. Hanya saja begini kuncinya. Sekalipun azannya cuma satu kali, tapi bukan berarti tidak ada salat sunnah sebelumnya. Bagaimana maksudnya? Setiap hari ada waktu makruh untuk salat. Pagi, sore, siang. Pagi, sore, siang. Pagi itu sebelum terbit matahari. Sore sebelum terbenam matahari. Siang sebelum masuk tidur. Semua hari illal Jumu'ah. Kecuali hari Jumat tidak ada waktu makruh di siang hari. Mulai dari waktu salat duha sampai selesai salat asar itu tidak ada waktu makruh pada hari Jumat. Pertanyaan, kenapa pada hari Jumat ditiadakan waktu makruhnya di siang hari? Itu memberi isyarat pada waktu itu kita dianjurkan untuk memperbanyak salat sunnah. Karenanya Abdullah ibnu Mas'ud sahabat Nabi, kalau beliau datang ke masjid sebelum khutbah dikumandangkan, beliau laksanakan salat sunnah minimal 4 rakaat. Salat apa? Kalau selesai azan baru ada kesempatan salat sunnah yang kita niatkan qabliyah. Tapi kalaupun belum azan, sekalipun baru setengah 12 atau belum masuk waktu duhur, kita tetap dianjurkan, kita dibolehkan untuk salat sunnah. Salat sunnah apa? Bisa salat tobat, bisa salat hajat, atau bisa salat sunnah yang lain. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Ada ini kapan? Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul isyraqi